Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Elisa Septiarani NPM 222201103 dari Prodi S1 Keperawatan. Video kali ini saya akan melakukan praktikum menggambar dan menjelaskan mengenai apa itu sel normal dan abnormal untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Untuk peralatan menggambar ada pulpen, pensil, penghapus, buku gambar, penggaris, dan spidol warna. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sel normal. Sel normal adalah sel yang tidak memiliki kelainan apapun. Sel normal adalah sel tubuh biasa yang pertumbuhan dan pembelahannya terkendali. Mereka mewakili jutaan sel ke dalam tubuh yang diorganisasikan ke dalam jaringan. Mereka memiliki ukuran dan bentuk yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sel abnormal atau sel kanker adalah sel abnormal dengan pembelahan dan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Sel-sel ini berasal dari sel normal. Mutasi dan perubahan genetik menyebabkan perubahan fungsi utama mereka. 3 faktor genetik utama yang memicu kanker adalah gen penekan tumor yang memperlambat pembelahan sel, proto-onkogen yang mengendalikan pertumbuhan normal, pembelahan sel, dan memperbaiki gen yang memperbaiki kerusakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari sel normal dan sel abnormal atau sel kanker. Pertama, berdasarkan pertumbuhan. Sel-sel normal berhenti tumbuh atau bereproduksi ketika sudah ada cukup sel. Misalnya, jika sel-sel sedang diproduksi untuk memperbaiki luka di kulit, maka sel-sel baru tidak lagi diproduksi ketika ada cukup sel untuk mengisi kerusakan atau saat pekerjaan perbaikan selesai. Sebaliknya, sel kanker tidak berhenti tumbuh meskipun sudah ada cukup sel. Pertumbuhan atau reproduksi yang terus-menerus ini sering menghasilkan terbentuknya tumor atau sekelompok sel kanker. Kedua, berdasarkan komunikasi. Sel-sel kanker tidak berkomunikasi dengan sel-sel terdekat, sementara sel-sel normal berkomunikasi dengan sel-sel terdekat untuk keperluan homeostatik. Selanjutnya, nomor 3, berdasarkan perbaikan dan kematian. Sel-sel normal akan diperbaiki atau dibuat mati atau mengalami apoptosis jika mengalami kerusakan atau jika sudah tua. Tetapi sel-sel kanker tidak diperbaiki atau tidak mengalami apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel secara terprogram yang terjadi secara normal selama proses perkembangan dan penuaan semua jaringan tubuh. 4. Berdasarkan keterikatan. Sel-sel normal mengeluarkan zat-zat yang membuat mereka tetap bersama atau terikat dalam suatu kelompok. Tetapi sel-sel kanker gagal membuat zat-zat ini sehingga dapat melayang-layang ke lokasi-lokasi lain di dekatnya atau mengalir melalui aliran darah atau sistem saluran getah bening atau limfatik ke lokasi-lokasi yang jauh. 5. Berdasarkan kemampuan penyebaran. Sel normal mengeluarkan zat yang membuat mereka tetap bersatu dalam kelompok dan tetap berada di satu area tubuh. Misalnya sel paru-paru selalu berada di area organ tersebut. Lain halnya dengan sel kanker yang dapat melayang melalui aliran darah dan sistem limfatik atau kelenjar getah bening lalu hinggap di jaringan terdalam organ tubuh. Karena itu, sel ganas ini memiliki kemampuan untuk menyebar atau bermetastasis. Hal ini mungkin disebabkan kekurangan molekul adesi. Baik, selanjutnya berdasarkan gambar tersebut, bentuk dari sel normal yang pertama untuk volume sitoplasmanya besar, yang kedua bentuk sel yang seragam, yang ketiga nukleusnya tunggal, yang keempat kromatinya halus, yang kelima tetap berada di lokasi yang dituju. Sedangkan bentuk dari sel abnormal yang pertama volume sitoplasmanya kecil, yang kedua bentuk dan ukuran sel tidak beraturan, yang ketiga nukleusnya lebih dari satu, yang keempat kromatinya kasar, dan yang kelima dapat menyebar ke lokasi yang berbeda atau metastatis. Untuk laju pertumbuhan dari sel normal dan sel abnormal. Untuk sel-sel normal memproduksi diri mereka sendiri dan kemudian berhenti ketika sudah ada cukup sel. Tetapi sel-sel kanker memproduksi dengan cepat
bahkan sebelum sel-sel yang sudah ada memiliki kesempatan untuk matang. Berdasarkan dari kematangan, untuk sel-sel normal bisa matang, sedangkan sel-sel kanker karena mereka tumbuh dengan cepat dan membelah sebelum sel-sel yang ada menjadi matang sepenuhnya, maka bentuk sel kanker tetap dalam keadaan tidak matang. Baik, selanjutnya berdasarkan reaksi sistem kekebalan. Ketika sel-sel normal mengalami kerusakan, sistem kekebalan melalui sel-sel bernama limfosit akan mengenalinya dan menghilangkan sel-sel rusak itu. Tetapi sel-sel kanker mampu menghindari atau menipu sistem kekebalan sampai cukup lama untuk mereka tumbuh menjadi tumor, baik dengan cara lolos dari deteksi atau dengan mengeluarkan bahan kimia yang menonaktifkan sel-sel kekebalan yang datang ke tempatnya. Selanjutnya, berdasarkan fungsi, sel normal berfungsi membangun struktur organ dan jaringan tubuh untuk bertahan hidup. Sebaliknya, kanker membuat tumor menyerang organ yang dihinggapinya dan menyebar ke area lain. Sebagai contoh, sel darah putih normal bertugas membantu melawan infeksi. Jika seseorang mengidap kanker darah atau leukemia, produksi jumlah sel darah putih bisa meningkat tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Justru sel darah putih nantinya menyerang sel darah merah sehingga pengidapnya tampak lebih pucat, lemas, dan mengalami infeksi berulang. Untuk pasokan darah, sel-sel melalui proses angiogenesis, yaitu proses di mana sel-sel memikat pembuluh darah untuk tumbuh dan memberi makan jaringan. Sel-sel normal menjalani proses angiogenesis hanya sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan normal. Tetapi juga ketika jaringan baru diperlukan untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Tetapi sel-sel kanker menjalani angiogenesis bahkan tidak diperlukan pertumbuhan. Karena itu, salah satu jenis pengobatan kanker melibatkan penggunaan inhibitor angiogenesis, obat yang menghambat angiogenesis dalam tubuh dalam upaya mencegah tumor tubuh. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya, sel kanker adalah sel abnormal dengan pertumbuhan dan pembelahan yang tidak terkendali. Sebaliknya, sel-sel normal melakukan fungsi rutin tubuh. Sel-sel kanker juga memiliki komposisi dan pengaturan genetik yang berbeda dari sel-sel normal. Perbedaan utama antara sel kanker dan sel normal adalah jenis pertumbuhan dan pembelahan.